dari mata kuliah chemistry akan mempresentasikan mengenai analisis oksidasi lipid pada mie instan kemasan selama masa penyimpanan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nur Fasya dengan NPM 2516100061. Saya Laurendiani dengan NPM 2516101115. Saya Nurita Sari dengan NPM 2516100015. Saya Valentino Ahid Yudi, NPM 2504100055. Saya Dion Peterson Pangaribuan, NPM 2504101101. Halo, di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang masalah. Mie instan merupakan makanan yang banyak dikonsumsi karena praktis dan memiliki harga terjangkau. Dalam proses pembuatannya, mie instan digoreng sehingga mengandung lipid tak jenuh. Selama masa penyimpanan, lipid tersebut rentan mengalami oksidasi yang berpengaruh terhadap mutu produk. Proses oksidasi lipid menyebabkan bau tengik, perubahan rasa, penurunan nilai gizi, serta berpotensi membentuk senyawa berbahaya. Terima kasih. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang proses oksidasi lipid pada mie instan. Mie instan hasil proses deep frying mengandung lipid tak jenuh yang rentan mengalami oksidasi pada penyimpanannya. Oksidasi lipid menghasilkan hidroperoksida atau PV, senyawa sekunder seperti aldehida atau TBARS, serta senyawa volatil yang menyebabkan ketagihan, penurunan mutu sensori, dan potensi senyawa berbahaya. Berdasarkan hal tersebut, rumusan masalah penelitian ini adalah 1. Bagaimana pola peningkatan nilai peroksida atau PV pada mie instan dengan dan tanpa penambahan antioksidan selama 8 minggu. Nomor 2, sejauh mana nilai TBARS berkaitan dengan perubahan aroma dan rasa mie instan. Ketiga, faktor apa saja, bisa suhu penyimpanan, jenis kemasan, kadar oksigen, yang mempercepat oksidasi lipid berdasarkan kajian tersebut. Tujuan dari analisis ini adalah menganalisis peningkatan nilai PV pada mie instan dengan dan tanpa oksidan selama 8 minggu penyimpanan. Menganalisis hubungan antara TBARS dengan perubahan aroma dan rasa secara sensorik. Mengidentifikasi faktor utama yang mengaruhi laju oksidasi lipid pada mie instan. Saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi oksidasi lipid. Faktor-faktor yang mempengaruhi oksidasi lipid terbagi menjadi 3, yaitu pertama komposisi produk, yang kedua kondisi penyimpanan, dan yang ketiga kemasan. Yang pertama komposisi produk terbagi menjadi 3. Yang pertama kandungan lipid tak jenuh yang tinggi meningkatkan kerentanan. Yang kedua ada kadar antioksida alami atau sintetis yang tidak mencukupi. Yang ketiga kandungan air yang tinggi pada produk mie. Selanjutnya ada yang kedua kondisi penyimpanan. Kondisi penyimpanan terbagi juga menjadi 3. Yang pertama ada suhu yang lebih tinggi mempercepat kinetik reaksi secara signifikan. Yang kedua ada paparan cahaya, terutama radiasi UV, memicu inisiasi. Yang ketiga keberadaan dan ketersediaan oksigen di lingkungan sekitar. Yang ketiga ada kemasan. Kemasan terbagi menjadi 2, jenis material. Misal yang pertama jenis material, misalnya PP vs foil mentalisasi, mempengaruhi penghalangan oksigen. Yang kedua ketebalan, keseluruhan, dan kemampuan penghalang cahaya dari film tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Mekanisme oksidasi lipid yaitu inisial terbentuk radikal bebas dari asam lemak tak jenuh. Terus ada propagasi radikal beraksi dan oksigen menghasilkan
peroksida, kemudian ada terminasi berbentuk senyawa akhir, yaitu aldehid keton menuju bau tak tengik. Tahap pada mie instan. Ada penggorengan, yaitu suhu tinggi memicu oksidasi. Penyimpanan selama oksigen, cahaya, dan suhu mempercepat kerusakan. Konsumsi, oksidasi bisa berlanjut bila ada minyak tambahan. Dan untuk contoh nyata, yaitu mie instan yang disimpan terlalu lama sering menimbulkan bau tengik saat dibuka. Warna minyak pada mie berubah menjadi gelap. Rasa mie menjadi kurang enak dan tidak segar. Untuk pencegahannya, gunakan antioksidasi alami, misalnya vitamin E, kemudian simpan dalam kemasan yang kedap oksigen, dan hindari paparan cahaya dan suhu tinggi. Demikian penjelasan singkat mengenai oksidasi lipid pada mie instan beserta contohnya. Semoga menambah pemahaman kita tentang pentingnya menjaga kualitas pangan agar tetap aman dan bermutu. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan dampak pada mie instan, hasil eksperimen, dan analisis data. Adapun dampak pada mie instan yaitu 1. Perkembangan ketengikan, ditandai dengan munculnya rasa dan bau yang tidak sedap. Kedua, perubahan warna. Perubahan warna produk yang terlihat menunjukkan degradasi kimia. Yang ketiga, pembentukan senyawa beracun. Terbentuknya zat-zat yang berpotensi berbahaya sebagai akibat dari oksidasi. Hasil eksperimen dan analisis data ada 3, yaitu 1. Kemajuan PFI. Nilai peroksida atau PFI meningkat secara signifikan selama 8 minggu. Sampai dengan antioksidan menunjukkan stabilisasi yang efektif terhadap oksidasi parah. Yang kedua, TBARS dan oksidasi sekunder. Kadar thiobarbituric acid reactive substance atau TBARS meningkat, menandakan peningkatan yang signifikan pada produk oksidasi sekunder yang berkorelasi langsung dengan degradasi sensori. Yang ketiga, ada degradasi sensori. Evaluasi organoleptik mengungkapkan transisi yang jelas pada profil normal ke aroma tengik yang khas dan rasa yang pahit yang selaras dengan analisis kimia. Baik, saya akan menjelaskan analisis perbandingan jenis-jenis kemasan. Yang pertama ada PP atau polipropilen, menunjukkan peningkatan PV yang cepat, menyoroti kinerja perlindungan yang lebih rendah terhadap oksidasi. Yang kedua ada foil multilapis, kemampuan penghalang dengan oksigen dengan sangat baik, secara efektif menekan oksidasi lipid selama penyimpanan. Yang ketiga ada bahan penghalang cahaya, penting untuk mengurangi oksidasi sekunder dengan mencegah degradasi yang disebabkan oleh cahaya. PP atau polipropilen itu lebih 65% ikatan nilai peroksidanya lebih cepat. Foil multilapis itu terendah nilai peroksida yang tercapai. Bahan penghalang cahaya itu penting untuk oksidasi sekunder. Kesimpulan yang didapat adalah antioksidan terbukti menunda peningkatan PV or TBR sehingga secara signifikan menjaga stabilitas produk selama penyimpanan. Pengemasan yang optimal sangatlah penting, membutuhkan permeabilitas oksigen yang rendah dan perlindungan cahaya yang efektif untuk menjaga kualitas. Pemantauan rutin terhadap atribut kimia atau PV or TBR dan sensori sangatlah penting untuk penentuan umur simpan yang akurat. Adapun rekomendasi yang didapat yaitu terapkan pendekatan sinergis dengan menggabungkan antioksidan efektif dengan sistem pengemasan pelindungan yang canggih. Kendalikan kondisi penyimpanan secara ketat, suhu dan paparan cahaya untuk mengurangi degradasi oksidatif. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.